A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman selalu diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rizki yang lancar, keberuntungan, dan juga segala sesuatu yang teman-teman doakan itu terkabul semua. Amin amin ya robbal alamin. Dan masih banyak lagi yang ingin aku bahas di sini, yaitu tentang apa? Tentang law attraction. Ya, mungkin teman-teman di luar sana nggak asing lagi dengan bahasa law attraction atau yang disingkat dengan LOA. Gitu ya. Jadi udah lama banget memang aku pingin ngebahas ini, cuman kayaknya agak belum sempat atau belum terklik gitu oleh aku sendiri gitu. Dan untuk kali ini aku mau ngebuka, dan banyak banget buka-bukaan di sini ya, yang pastinya ini adalah pengalaman aku pribadi, dan aku akan infokan, aku akan sharingkan dengan bahasa aku sendiri, nggak belibet-libet. Mungkin ya seperti aku nonton di YouTube luar sana, di YouTube Indonesia sana, tentang perihal LOA itu seperti apa. Jadi yang dimaksud tuh kayak gimana sih? Kliknya tuh kayak apa sih Mbak Umi gitu ya? Oke, kita bakalan bahas di sini. Teman-teman jangan skip sama sekali. Untuk pertama kalinya yang aku bahas adalah tentang magnet rezeki. Magnet segala sesuatu, badan kita ini adalah penuh dengan magnet. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya untuk para sains, ahli sains fisika ya, yang namanya fisika kuantum gitu kan, ilmu kuantum itu jelas ada teman-teman gitu. Jadi selain fisika yang biasa mungkin teman-teman pelajari, ilmuwan untuk tulis-tulisan, itu adalah nyata dan bisa dilihat, dan memang hasilnya itu testimati, jelas apa adanya hasilnya. Misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, jelas. Kalau kita mengerjakan 1 tambah 1 hasilnya adalah 2 gitu ya, itu jelas. Untuk fisika juga ada rumus-rumusnya kayak gitu. Dan sebenarnya aku juga bukan ahli dalam di bidang sains gitu ya, cuman alhamdulillah aku belajar sedikit tentang tentang kuantum, dengan energi yang ada di sekeliling kita, yaitu energi yang tidak terlihat tapi hasilnya itu nyata. Jadi ini bukan khayalan, ini bukan mitos-mitos, bukan teman-teman. Memang banyak yang dikatakan mitos gitu ya, tapi ini adalah jelas apa adanya kalau kita mempraktekannya itu benar, kalau kita mengerjakannya itu benar dengan rumus yang ada. Ya, seperti kita mengerjakan matematika lah, ya kan? Kalau misalnya kita ngerjainnya bener ya hasilnya pasti. Itu dia kuncinya, gitu. Dan kebanyakan mungkin teman-teman di sini yang udah banyak ngikutin ataupun belum tahu sama sekali, ya ini untuk yang sudah mengikutin. Tapi kok aku masih belum ada hasilnya ya Mbak Umi ya? Aku masih bingung gimana mengaplikasikannya. Itu seperti apa? Nah oke, di sini aku bakalan kupas. Tapi kayaknya nggak satu video ini ya, karena ini sangat terlalu panjang kayak gitu. Ya sedikit aku kupas, yaitu adalah law attraction adalah cara kita berimajinasi untuk masa depan kita tuh ingin seperti apa gitu. Cara kita menaruh impian kita untuk masa depan kita. Orang-orang biasanya untuk kehidupan dia bisa lebih baik lagi, dengan rezekinya, dengan penghasilannya, dengan kesehatannya, dengan semua kehidupan yang ada di diri dia gitu kan. Dia ingin menjadi apa di situ kayak gitu. Cuman terkadang caranya itu tuh ada kuncinya, yaitu di saat kita berafirmasi, di saat kita misalnya, jadi law attraction itu ada 3 cara, yaitu dengan cara scripting, yaitu dengan cara menulis, kita tuliskan apa yang kita inginkan, apa yang kita inginkan nanti di masa depan kita.
yaitu dengan 3 cara, yaitu salah satunya adalah dengan kita scripting. Scripting itu yaitu kita menulis apa-apa yang kita inginkan nanti di masa depan kita. Yang kedua, kita berafirmasi. Berafirmasi yaitu kita tuh memikirkan dengan cara berpikir kayak gitu kan, dengan cara berpikir nanti saya berpikir nanti berapa bulan ke depan saya akan menjadi seperti ini, mimpi saya ingin seperti ini. Dan yang ketiga yaitu dengan cara visualisasi. Kita membawa diri kita, imajinasi kita semua seperti berangan-angan kita itu memang sudah kejadian. Seperti itu teman-teman ya. Kita satu-satu dulu kita kupas ya. Kita kupas sedikit karena memang di sini banyak banget step by stepnya. Jadi yang pertama adalah udah ada beberapa video ya, teman-teman bisa nonton di video sebelumnya. Selalu aku kasih tahu ke teman-teman salah satu kunciannya yaitu adalah kita harus merubah mindset hidup kita. Kita harus merubah cara berpikir kita, cara kita bersyukur. Jadi kuncinya yaitu ada 2, yaitu kita gimana caranya untuk selalu bisa bahagia dan juga untuk selalu bisa bersyukur. Ya, teman-teman harus mengejas bahasa aku 2 kata ini, bahagia dan juga bersyukur. Ini adalah salah satu yang penting. Karena apa? Ya, karena otak bawah sadar kita dan juga alam ini akan menerka segala sesuatu apa yang kita omongkan, apa yang ada di bawah, apa yang kita bawa dalam diri kita ini, gitu ya. Teman-teman mohon maaf ya kalau misalnya cara bahasa aku ini agak sedikit ngegas, karena ini adalah penekanan kalau ini adalah penting dan teman-teman harus menggarisbawahi kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi 2 itu ya teman-teman ya, yaitu rasa bahagia dan juga rasa bersyukur. Kalau kita sudah bisa mengaplikasikan bersyukur, itu udah otomatis dalam bentuk kita bahagia. Gak mungkin kalau misalnya kita sedih, ngedrop vibrasi kita itu adalah rendah, terus kita bersyukur, itu gak mungkin teman-teman. Karena pasti di otak bawah sadar kita, di otak yang paling bawah, itu tuh pasti ada sekatan-sekatan. Misalnya gini, kita ini lagi low ya, vibrasi kita tuh lagi di bawah, lagi dalam kondisi tidak bersyukur, dalam kondisi sedih, dalam kondisi kita tuh tidak bahagia, tidak pede gitu kan. Pasti kalau misalnya kita gaya-gaya sok-sok bersyukur, terima kasih ya Allah Engkau telah memberikan. Ini kita lagi low nih, lagi rendah nih. Itu ada di bawah otak bawah sadar kita, itu di bawahnya bilang, aduh padahal gue lagi sedih nih gitu, aduh padahal gue lagi ngedrop nih gitu. Jadi gimana caranya? Nah ini dia nih teman-teman nih yang memang harus kita rubah gaya kita. Aku tahu banget teman-teman kalau misalnya di sini teman-teman lagi banyak masalah apapun yang teman-teman rasakan di sini, dari masalah hal ekonomi, perasaan, mungkin dengan pasangan, suami ya, dengan pacar mungkin ya kan, gitu kan, yang tidak berpihak, yang hanya berpihak sebelah tangan gitu ya, bahasanya seperti itu deh, atau apapun dengan masalah finansial, pendapatan gitu kan, lagi dikejar-kejar hutang atau apapun, itu pasti rasanya bikin perasaan kita itu ngedrop. Ya rasanya tuh kayak gini ya. Aku tahu teman-teman jangan Mbak Umi nih so tahu nih apa yang kita rasakan. Emang Mbak Umi tahu? Aku tahu teman-teman rasanya tuh kayak gini ya. Ya. Ini kita punya hati nih, jantung kita berdebar-debar di sini, duduk. Tapi karena kita ada masalah, kita ngedrop, jantung tuh kayak turun ke bawah, baru ngedetak di bawah, dan rasanya tuh kayak apa ya? Dibilang gak mood juga, ya gak mood. Dibilang kayaknya, kayaknya pikiran itu tuh kayak terbungkus oleh sesuatu kehitaman yang jadi gitu kita gak fresh. Nah, kalau teman-teman merasakan seperti itu, yang tadi aku katakan, yang aku ilustrasikan, ya, itu adalah kondisi teman-teman, vibrasi teman-teman itu lagi di bawah, di low. Jadi segala apapun yang teman-teman minta, segala apapun yang teman-teman afirmasi, itu enggak bakalan nyampe teman-teman. Percaya deh, itu adalah hukum kuantum. Ya, kalau misalnya ngelihat teman-teman di sini ada tabel, aku pasangin tabel. Di sini adalah tabel vibrasi kita, gimana cara alam ini melihat energi kita.
Ya, otak ini melihat energi kita tuh ada di mana. Jadi kalau misalnya energi kita yaitu dengan ciri-ciri di bawah ada di 200 Hz ke bawah, ya, dengan kondisi kita sedih, kondisi kita misalnya hati kita detakannya tuh berubah menjadi low, terus misalnya tidak pede, ragu-ragu dan apapun yang teman-teman bisa lihat di sini, itu apapun yang kita panjatkan, apapun yang kita minta, itu nggak bakalan naik, teman-teman. Ya, di sini tidak ada rasa kebersyukuran, di sini adalah ngeluh terus, di sini adalah ngomel-ngomel, bawaannya emosi terus, ya, gitu ya. Ini ceritanya aku omongin dengan bahasa kita aja ya, gitu. Jadi nggak terlalu berat-berat aku dengan bahasa misalnya ilmiah lah, apalah gitu ya, supaya teman-teman itu bisa masuk gitu. Kayak gitu, itu apapun yang teman-teman minta ya itu nggak bakalan terjadi, teman-teman. Mbak Umi, kemarin aku belajar ya law attraction ini untuk bersyukur dan mengucapin bahagia dan misalnya nulis scripting atau berafirmasi atau visualisasi, tapi kok aku sampai saat ini belum tercapai ya Mbak Umi ya gitu ya. Mungkin ada sesuatu. Jadi si Mbak ini, si orang ini belum tahu posisi vibrasi kita, energi kita tuh ada di mana. Karena begitu. Dan kita tuh akan tahu, merasakan vibrasi kita tuh rendah atau tinggi ya. Teman-teman coba hayati kalau misalnya dalam kondisi hati kita itu masih ngedrop, ketutup dan kayaknya terselimuti, enggak lepas gitu ya, dan otak kita itu kayaknya enggak fresh, itu teman-teman posisinya masih ada di low vibration, masih ada di bawah kayak gitu. Gimana sih caranya Mbak Umi gitu? Nah itu dia kenapa di Muslim itu harus kita tuh menambah lagi keimanan kita, berzikir salah satunya, istighfar terus sampai nangis, sampai tenang, sampai perasaan itu di hati kita itu udah nggak ada sesak lagi. Teman-teman ngerasain gak sih yang kayak gitu? Aku pun juga pernah dan suka merasakan itu. Kalau misalnya tiba-tiba aku merasakan seperti itu, aku langsung switch. Aku harus cepat merubah, menaikkan energi aku lagi dengan caranya. Dan itu tuh ada caranya, teman-teman. Itu semua bisa disetel. Karena hukum kuantum ini adalah hukum hitung-hitungan. Semua tuh ada cara menyetelnya. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung untuk menaikkan, untuk merubah mood, untuk jadi bahagia yang sesungguhnya, itu gimana Mbak Umi? Itu kan aku masih gak ngerti, udah berhari-hari. Aku jadi bad mood nih, misalnya gara-gara pasangan, gara-gara anak gini. Terus ini, itu, segala macam permasalahan itu semua sama. Persoalan hidup manusia itu semua sama. Jangan dikira teman-teman. Oh iya, kamu masih mending sih lo begini, gue lo kayak gini. Enggak teman-teman. Mau dari hal yang kecil hingga yang terbesar itu sama, yaitu adalah dari diri kita sendiri yang low, energi kita low. Makin kita low, makin rendah, makin itu terjadi. Makin pikiran di bawah alam sadar kita, mulut kita itu makin mengucap yang tidak bagus, yang tidak berenergi baik, yang negatif ya, tidak bagus, itu tuh makin jadi, makin berat. Cara yang mudah yaitu untuk membangkitkan energi kita lagi menjadi di 200 Hz ya, 200 ke atas. Karena kalau 200 ke atas itu adalah mulai vibrasi power kita. Lebih baik, lebih tinggi itu lebih bagus. Yang standar yaitu gimana caranya, kita udah harus ada di posisi love. Ya, di love atau di atasnya lagi. Nah, itu baru. Itu adalah power, itu adalah kekuatan kita di mana apa-apa yang kita minta itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan terkabul gitu. Jadi nggak cuman hanya bahagia-bahagiaan, tetapi jantung kita, hati kita ini masih mendem. Itu nggak bakalan bisa. Jadi nggak bisa dibohongin, teman-teman. Begitu intinya, begitu rumusnya. Gimana caranya supaya segala apapun beban yang ada di dalam hati dan pikiran kita itu hilang? Ya, ngelihatnya tuh gimana Mbak Umi dengan kasat mata? Itu gampang banget teman-teman. Ya, kalau misalnya kita bisa melihat orang, ya, jadi energi kita itu bisa terikut. Energi kita itu bisa turun, bisa rendah, bisa sedih, bisa bad mood. Itu bukan hanya dari diri kita, tapi dari di sekeliling kita.
dari suami, dari pasangan, dari teman-teman kita. Makanya kita hati-hati teman-teman, kalau kita mau cari, pilih teman-teman itu harus hati-hati. Kalau misalnya kita punya teman atau punya pasangan atau punya keluarga yang kerjaannya misalnya suka ngeluh gitu ya, yang suka misalnya dikit-dikit rempong, dikit-dikit ngeluh tentang hidupnya, apanya, siapapun yang dia eluhin, yang tidak bersyukur, itu tuh kalau misalnya kita selalu dekat dengan dia, itu akan merubah energi kita juga. Itu kita tuh bakalan, energi kita tuh juga bakalan terkuras. Ya, buat teman-teman yang nggak tahu itu, ya sekarang teman-teman tahu kan gitu, dan teman-teman bisa flashback deh gitu. Oh iya ya, bener juga ya Mbak Umi ya gitu. Siapapun itu. Jadi kalau misalnya dengan orang-orang yang seperti itu, kalau teman-teman bisa kasih tahu, lo jangan kayak gini terus dong. Bisa dijelasin. Tapi kalau misalnya dia nggak mengerti juga atau menurut teman-teman itu nggak penting, teman-teman gimana caranya dengan baik, teman-teman mundur teratur untuk berusaha tidak terlalu dekat dengan mereka gitu ya, karena memang terasa banget, apalagi kalau misalnya teman-teman udah mengerti tentang hal itu gitu. Jadi buat teman-teman yang misalnya belum mengerti juga gimana caranya mengelola energi gitu ya, untuk cara instannya ya, teman-teman coba jangan sering-sering mendengarkan curhatan orang-orang yang tidak positif, karena itu juga akan menguras energi kita. Teman-teman pernah nggak sih kalau misalnya tiba-tiba ada teman atau siapapun dia curhat sesuatu, ngeluh misalnya, pokoknya yang tidak positif deh, tiba-tiba setelah dari itu kita tuh juga kejadian punya hal yang tidak baik juga gitu. Karena apa? Ya itu, karena energi kita tuh terserap, karena energi dia itu kita serap tanpa kita tahu. Itu hukum kuantum. Itu cara satu awalnya untuk membersihkan segala, untuk menaikkan vibrasi kita gitu. Jadi caranya adalah kita harus menaikkan dulu energi kita menjadi yang power di atas 200, yaitu 350, 400, 600, itu lebih hebat lagi, yaitu energi happy gitu. Happy, teman-teman pernah gak sih ngerasain hal itu gitu ya? Jadi kita tuh Masya Allah rasanya tuh happy, bersyukur gitu kan, beruntung, ya Allah, terima kasih ya Allah dengan semua ini gitu kan. Itu gimana cara mengelolanya? Kalau aku pribadi ya gitu kan, kita yang penting lebih khusyuk lagi dalam ibadah. Jangan lupa sholawatnya, karena aku selalu wanti-wanti dengan sholawat istighfar ya. Dan otomatis yang namanya sholat udah harus tepat waktu gitu ya. Itu sholat itu udah bukan aku bahas lagi, karena itu udah harus wajib wudu gitu ya. Oke, nah dari situ kita udah cara menaikkannya, yaitu salah satunya kita dengan beristighfar habis sholat. Kondisi tenang, sholat, kita istighfar, nangis ya, kita ingat dengan dosa-dosa kita, minta ampun, astagfirullahaladzim, terus kita hayatin gitu kan. Terus teman-teman kalau misalnya baca doa yang Arab ya, teman-teman nggak tahu kan artinya itu apa gitu, jadi kita minimal itu harus tahu artinya kayak gitu, tahu artinya, jadi kita bisa menghayati sampai nangis. Ya Allah, kebesaranmu tuh kok kayak gini ya, Masya Allah, ampuni saya, engkau tuh emang tiada duanya, hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, hasbiyallahu la ilaha illa huwa, yaitu adalah cukuplah Allah yang menjadi tempat pelindung kita, hanya Allah tempat tujuan kita, hanya Allah tempat simpuhan kita, kayak gitu loh. Jadi kita benar-benar menghayati semua arti-arti dari bacaan doa yang kita bacakan. Itu kalau misalnya kita sampai mendalami itu semua, kita bakalan nangis, kita bakalan bisa ngerasain yang namanya nikmat bersyukur. Kita flashback lagi gimana caranya kita tuh bersyukur, itu tuh bakalan menggugah dan bikin hati kita tuh jadi lega, teman-teman. Itu salah satu caranya. Nah itu dengan cara aku tuh flashback ke zaman-zaman dulu aku dari lahir, aku punya orang tua yang Masya Allah ngedidik aku, keluarga aku, kakak adik, sekeliling aku, ya Allah gitu kan, mereka semua itu mencintai saya. Dan hingga sampai saat ini kehidupan saya itu selalu beruntung, ya Allah. Kita harus positif gitu. Itu adapun ada ataupun tidak ada gitu kan yang terjadi sama kita sesungguhnya, kita harus ucapkan itu.
Kita tidak boleh sedikit pun, kita tuh tidak boleh dan jangan, tidak boleh dan jangan sedikit pun meremehkan yang Allah berikan kepada kita. Jadi sedikit kita merasakan kesyukuran, ya, klik rasa syukur, atau kita cari deh keberuntungan kita di saat kapan, itu yang kita kupas abis. Nggak mungkin dong teman-teman misalnya hidup 25 tahun, 20 tahun, 45 tahun, 30 tahun, sedikit pun nggak pernah merasakan kenikmatan, kesyukuran, keindahan hidup. Nggak mungkin teman-teman. Pasti ada 1, 2, atau 3 yang teman-teman rasakan. Misalnya, oh iya saya dapat duit berapa gitu kan, saya dapat yang kayak apa. Itu yang teman-teman kupas habis supaya rasa kenikmatan syukur itu tuh bisa keluar. Nah, kalau misalnya udah keluar, capailah energi kita tuh di atas, di situ kita minta. Oke ya, dah gitu. Misalnya, oke teman-teman udah tahu nih rumusnya nih. Yang penting kita di saat bahagia, di saat kita merasa naik vibrasi kita merasakan kebahagiaan, di situ teman-teman ngomong mau apa. Gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa mengelola itulah, misalnya aduh saya nggak bisa Mbak Umi ngelola kalau misalnya saya buat saya ini. Nah, teman-teman harus ingat-ingat aja di saat teman-teman merasa misalnya lagi jalan ke pantai, lagi diajak jalan, oke nih kita ke pantai yuk, nikmatin, tenang gitu kan, atau ke puncak. Nah, langsung tuh energi kita naik di situ. Langsung teman-teman afirmasi. Teman-teman boleh scripting. Scripting. Teman-teman saat itu langsung afirmasi ya kan, di saat lagi tinggi-tingginya vibrasi teman-teman gitu. Kalau misalnya aku memang sehabis sholat, kita terasa ya teman-teman, kalau misalnya posisi kita tuh emang lagi lapang dari kita lagi bahagia gitu. Kalau aku punya ritual, yaitu pagi-pagi ya aku buka pintu belakang, di situ aku ngelihat matahari. Atau teman-teman nggak ada pintu belakang, pintu depan deh. Teman-teman yang suka jalan pagi, nikmatin jalan, lihat langit, lihat pepohonan. Untuk awal-awal yaitu adalah kita tarik nafas lewat perut, dari hidung ke perut. Habis itu kita hempaskan lewat mulut perlahan-lahan sambil tutup mata 3 kali teman-teman kerjakan. Habis itu buka mata. Dan itu walah, itu bener-bener rasanya tuh berbeda. Kalau misalnya kita lagi di alam ya, untuk naikin vibrasi kita menjadi high. Udah enak, dari situ kita ngucapin bersyukur, ya Allah terima kasih ya Allah. Kita nunggu dulu sampai bener-bener perasaan kita tuh naik. Ya teman-teman bisa kelola itu. Udah ngerasa naik, udah nggak sesak lagi gitu kan, udah naik, berarti kita ngucapin syukur itu. Terima kasih ya Rob, saya bersyukur, saya bahagia, saya bersyukur dan bahagia telah apa, kayak gitu ya. Itu dulu setiap hari. Terima kasih ya Allah, Engkau udah datangkan rizki yang begitu banyak, alurkan semua bahasa-bahasa yang positif gitu. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah datangkan rizki yang padahal saya tuh nggak ngapa-ngapain, untuk ibu rumah tangga ya kan, padahal saya nggak ngapa-ngapain tapi duit itu udah banyak banget selalu datang. Kita agak clickbait sama Allah, Allah lebih senang itu ya kan. Segala sesuatu hal yang Allah kasih yang misalnya biasa-biasa aja, tapi kita tuh lebay-lebayin gitu, banyak banget ya Allah rizkimu, tapi gimana caranya kita ngomong itu benar yang kita rasakan, gak cuma hanya di mulut aja gitu. Jadi kita gimana caranya mensyukuri yang memang benar-benar kita dapatkan saat ini dan yang ingin kita dapatkan gitu. Agak udah panjang banget ya aku menjelaskan di sini. Ini adalah inti yang pertama. Teman-teman harus kelola rasa syukur itu dulu yang penting ya. Dan untuk next nanti aku bakalan bikin video lagi secepatnya dan teman-teman bisa ngikutin ini step by step supaya teman-teman ini nggak bingung. Oke ya. Terima kasih teman-teman yang udah nontonin video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.